Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti yang dipanggil namanya bisa mengangkat tangan dan menyebutkan hadir ya anak-anak. Baik, ibu panggil satu persatu ya. Yang pertama, Putri. Hadir ya. Yang kedua, Lutfi. Hadir. Yang ketiga, Rian. Hadir. Yang keempat, Salsa. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Semoga kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, ayo anak-anak rapikan terlebih dahulu pakaian kalian masing-masing, kemudian keluarkan alat tulis kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu, dengan dibacakan teks bacaan tentang hidup rukun oleh guru, siswa dapat menyebutkan ungkapan pada teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan disajikan kalimat pada gambar, ilustrasi yang berhubungan dengan ungkapan, siswa dapat mencocokkan ungkapan dengan maknanya secara tepat. Yang ketiga, dengan diberikan teks cerita yang mengandung ungkapan, siswa dapat menguraikan kalimat ungkapan tersebut menjadi rangkaian kata dan suku kata dengan tepat. Nah, yang terakhir, yang keempat, dengan diberikan teks cerita yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan kalimat ungkapan tersebut sesuai dengan pemenggalan suku kata yang tepat. Nah, materi pembelajaran pada kali ini yaitu mengidentifikasi kalimat ungkapan beserta maknanya dari suatu teks dan gambar yang disajikan oleh guru. Nah, anak-anak, Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Ayo kita amati bersama-sama ya. Coba kalian tebak gambar apa yang Ibu tampilkan. Iya, betul. Jadi, di gambar tersebut yaitu seorang ayah yang sedang memberikan buah tangan kepada anak-anaknya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak sih apa itu buah tangan? Iya, betul sekali. Jadi, buah tangan adalah barang yang dibawa dari hasil bepergian atau bisa kita sebut dengan oleh-oleh. Nah, itulah yang dimaksud dengan buah tangan. Sampai sini kalian sudah paham ya mengenai buah tangan? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Selanjutnya, anak-anak belajar bersama Ibu Putri ya. Ibu akan menunjukkan dua buah gambar. Coba kalian perhatikan gambar di papan tulis. Gambar 2. Gambar 2 ini gambar apa anak-anak? Betul sekali, Ibu tulis di papan tulis ya. Gambar 2 yaitu gambar seorang anak perempuan sedang membawa piala dan juga medali emasnya. Nah, sedangkan untuk gambar 3 ini gambar apa anak-anak? Siapa yang tahu? Lutfi tahu? Betul sekali. Gambar 3 yaitu gambar seorang anak perempuan yang sedang membaca buku. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian semua, bahasa ungkapan apa yang sesuai dengan kedua gambar tersebut? Siapa yang tahu? Gambar 2 dulu ya yang akan kita bahas. Lutfi tahu? Ya, gambar 2 yaitu bahasa ungkapan yang tepat untuk gambar 2 yaitu bintang kelas. Ibu tulis ya, bintang kelas. Siapa yang tahu makna dari bintang kelas? Belum tahu ya? Nah, bintang kelas mempunyai makna orang yang juara atau anak yang juara di kelasnya. Nah, sedangkan untuk gambar 3, ungkapan bahasa apa yang sesuai dengan gambar 3? Betul sekali, kutu buku. Kutu buku ialah orang, julukan untuk orang yang gemar atau suka membaca buku. Nah, sampai sini paham ya anak-anak apa itu bahasa ungkapan? Nah, ya, bahasa ungkapan yaitu gabungan kata yang menyebutkan suatu maksud dengan menggunakan makna kiasan. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang tahu ungkapan bahasa selain yang sudah disebutkan tadi? Siapa yang tahu? Rian tahu? Ya, coba Rian tuliskan ungkapan bahasa yang kamu ketahui di papan tulis ya, biar teman-temannya mengetahuinya. Baik, Rian telah menuliskan anak sematawayang. Apakah Rian tahu arti dari anak sematawayang? Apa coba? Betul sekali, anak sematawayang mempunyai makna yaitu anak tunggal. Tepuk tangan buat Rian.
Nah, tadi anak-anak sudah belajar bersama Ibu Putri, sekarang Ibu Lutfi lanjutkan. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu Lutfi akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, bisa dimulai dengan membentuk kelompoknya ya. Anak-anak bisa membilang angka 1 sampai dengan 4. Bisa dimulai dari Putri. Silahkan. Nah, sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya anak-anak. Sekarang anak-anak semua bisa berkumpul bersama teman-teman satu kelompoknya. Oke, setelah berkumpul bersama teman-teman satu kelompoknya, di sini Ibu Lutfi akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama teman-teman satu kelompoknya. Nah, di sini untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan juga kelompok keempat. Nah, anak-anak sudah menerima LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Nah, bisa disimak perintah untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, di situ ada perintah yaitu untuk membaca suatu teks dan menemukan kalimat ungkapan yang ada pada teks tersebut. Kemudian kalimat ungkapan itu akan diuraikan sesuai dengan metode yang kita pelajari yaitu metode global dan juga dicari makna dari ungkapan tersebut. Nah, sebelumnya Ibu Lutfi akan menjelaskan cara menguraikan kalimat ungkapan tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa melihat gambar yang sudah dijelaskan bersama Ibu Susi tadi, yaitu gambar yang memiliki makna ungkapan yaitu buah tangan. Nah, di sini kalimat ungkapan buah tangan bisa diuraikan yang pertama menjadi per suku kata terlebih dahulu, yaitu buah tangan akan menjadi bu, ah, ta, ngan. Nah, kalimat per suku kata tadi juga bisa diuraikan kembali menjadi per huruf yang semula yaitu bu, ah, tangan akan berubah menjadi B, U, A, H, T, A, N, G, A, N. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita bisa lihat gambar yang kedua yang sudah dipelajari bersama Ibu Putri tadi. Nah, di situ ada gambar yang mempunyai makna ungkapan yaitu bintang kelas. Nah, kalimat ungkapan bintang kelas ini bisa kita uraikan menjadi per suku kata terlebih dahulu yaitu bintang kelas. Kemudian kalimat ungkapan yang sudah diubah menjadi per suku kata bisa kita ubah kembali atau kita uraikan menjadi per huruf yaitu B, I, N, T, A, N, G, K, E, L, A, dan S. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak bisa mencari gambar yang ada di buku masing-masing dan bisa dilihat gambar tersebut, bisa dicari ungkapannya dan bisa diuraikan seperti yang sudah Ibu Lutfi jelaskan tadi. Nah, baik, sekarang dengan Bapak Rian terlebih dahulu ya. Nah, setelah dijelaskan oleh Bu Lutfi mengenai cara menguraikan kalimat tadi, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham semua? Ya, baik, sepertinya sudah paham semua. Kalau begitu, boleh nih untuk sekarang mulai mengerjakan penugasan LKPD kelompok berupa menguraikan kalimat sekarang. Nah, anak-anak jangan mencontek kelompok lain ya, harus mengerjakan sesuai kelompoknya sendiri-sendiri dan harus berdiskusi, tidak boleh ada yang diam saja kalau begitu. Nah, sepertinya waktu sudah selesai. Kalau begitu untuk anak-anak, setiap kelompok harus mengirimkan perwakilannya satu-satu untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Nah, nanti setelah ditulis semua, kita akan mengoreksi bersama-sama. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 4, ayo sekarang mulai menulis jawabannya di papan tulis ya. Nah, baik, setelah ditulis semuanya, sekarang kita mulai mengoreksi secara bersama-sama. Nah, sebelum kita koreksi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, apakah ada tanggapan mengenai jawaban yang ada di papan tulis? Kelompok 1 jawabannya sama apa beda nih dari yang di papan tulis? Ya baik, sepertinya sama ya. Kalau begitu, yuk mari kita koreksi bersama-sama. Nah, anak-anak, dari koreksi tadi, apakah tiap kelompok ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Oh baik, sepertinya sama semua ya, benar semua. Yuk kita kasih tepuk tangan. Baik, kalau begitu, sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Sudah paham semua mengenai cara menguraikan kalimat? Ya bagus, sudah paham semua. Baik, mulai sekarang anak-anak duduk sesuai tempat duduknya masing-masing ya, tidak berkelompok lagi.
Nah, sekarang anak-anak ada nih tugas baru, ya ini tugas individu mengenai cara untuk memasangkan bahasa ungkapan kepada kalimat yang tepat. Contohnya seperti yang di awal pembelajaran tadi, fantasi kutu buku, ya seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya nanti di buku masing-masing dan tidak boleh mencontek teman yang lainnya. Ingat ya, ini tuh tugas individu. Nah, apabila ada kesulitan nanti bisa tanyakan nih ke Bapak, dan jangan mencontek. Sekali lagi Bapak ingatkannya tidak boleh mencontek. Baik, kalau begitu sudah boleh untuk mulai mengerjakan dari sekarang. Baik anak-anak, akan Ibu Salsa lanjutkan ya. Karena waktunya telah selesai, silakan lembar kerjanya dapat dikumpulkan di depan. Baik, Ibu meminta waktunya sebentar ya untuk mengecek jawaban kalian. Alhamdulillah, Ibu telah mendapatkan hasil dari pekerjaan kalian. Selamat kepada Mbak Aisyah, nilainya sangat baik, 100, tertinggi di kelas. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Baik anak-anak, Ibu akan membahas apa yang sudah kalian kerjakan tadi sebentar ya. Kita lihat nomor 1. Tito hidup titik-titik sejak kecil karena ayah dan ibunya meninggal dunia. Karena ditinggal ayah dan ibunya meninggal dunia, Tito akhirnya hidup sendiri. Apa itu hidup sendiri? Sebatang kara, betul. Nomor 2. Sahara adalah wanita yang titik-titik, tidak pernah berkata bohong. Ungkapan dari tidak pernah berkata bohong itu apa? Betul, lurus hati. Lurus hati itu artinya jujur, berhati bersih ya. Nomor 3. Dalam menyelesaikan masalah hendaknya dengan titik-titik sehingga tidak mudah terbawa emosi. Betul, kepala dingin. Kepala dingin itu artinya tenang, sabar ya. Nomor 4. Warung makan Pak Amir terpaksa harus. Iya betul Mas Andi. Gulung tikar ya. Gulung tikar itu artinya bangkrut karena ada pesaing yang membuka warung makan yang sama di depan warungnya. Nomor 5. Iya Mbak Dinda betul. Karena sisa 1 ya, Pak Rudi menjadi tangan kanan. Tadi pilihannya tinggal tangan kanan aja ya. Betul, tangan kanan. Tangan kanan itu artinya pembantu utama. Nah, Pak Rudi menjadi tangan kanan anak Bupati Tulung Agung sejak tahun kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar tentang ungkapan. Bagaimana anak-anak belajar bahasa ungkapan? Apakah menyenangkan? Iya, menyenangkan sekali ya. Kita jadi tahu bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada banyak sekali macam-macam bahasa, seperti ungkapan salah satunya. Nah, di sini coba siapa yang mau jadi kutu buku? Apa tadi kutu buku? Iya, gemar membaca. Siapa yang mau jadi kutu buku? Banyak sekali ya. Tepuk tangan dulu, hebat. Anak-anak ibu sangat hebat ya. Semuanya rajin membaca biar jadi kutu buku. Oke. Kalau ada yang menasehati, jadilah manusia yang selalu rendah hati. Apa tadi rendah hati? Iya, betul, tidak sombong. Nah, dengan kita belajar bahasa ungkapan, kita jadi tahu kan maknanya, kita menjadi kaya akan bahasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, alhamdulillah karena pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Ibu akan memimpin doa. Silakan anak-anak untuk duduk siap, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Amin. Nah, terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak karena telah semangat belajar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.